Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Ulfa. Saya dari FKIP Sejarah semester 2 dari Universitas Batanghari Jambi, dan di sebelah saya ada teman saya yaitu Angelia Haryanja. Perkenalkan, nama saya Angelia Haryanja dari FKIP Sejarah semester 2 Universitas Batanghari Jambi, dan teman saya di sebelah ada Iwan Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Suseno, mahasiswa sejarah Universitas Batanghari Jambi. Nah, dalam perihal ini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah dari Nusantara sampai sejarah global. Sriwijaya dalam perdagangan dunia. Sriwijaya adalah alternatif menarik bagi perdagangan asing. Sriwijaya dalam perdagangan dunia, relief kapal di dinding Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah yang menjadi bukti dunia pelayaran di Nusantara pada sekitar abad ke-8 dan ke-9. Untungnya, izin mencatat pengalaman berlayarnya bolak-balik dari Guangzhou sampai ke India, sehingga diketahui sebuah negeri bernama Fosi, tempat ia mampir dan tinggal selama beberapa tahun di tengah pengembaraannya. Fosi adalah nama yang setelah diterjemahkan merujuk pada Sriwijaya. Bukanlah kebetulan, Sriwijaya muncul sebagai kekuatan maritim yang dominan di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ekonomi dan politik kawasan, ditambah keterampilan penguasa Sriwijaya telah memberi jalan bagi dirinya menuju kejayaan selama beberapa abad. Kedutaan Sriwijaya berkuasa dari 683 sampai kira-kira 1183. Mereka cukup diuntungkan oleh letak geografis dan sumber daya alamnya. Menurut Nini Susanti, arkeolog Universitas Indonesia, menjelaskan letak pantai timur Sumatera begitu strategis. Jalur ini ada di antara rute Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Dan Nini Susanti juga berkata bahwa Sriwijaya mengeluarkan sekiranya seratusan prasasti dan timah. Ini membuktikan bahwa karena hasil timahnya yang berlimpah. Keuntungan itu mereka sadari sembari menjalankan hubungan dengan pedagang dari India, Arab, dan Tiongkok. Waktu itu India dan Tiongkok merupakan bagian dari kekuatan dunia. Buntutnya, pada abad ke-7, Sriwijaya merebut pos luar wilayah barat daya Semenanjung Melayu. Ini yang kemudian membuatnya berkuasa atas Selat Malaka. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sejarah maritim yang ada di Sriwijaya. Pada masanya, Sriwijaya ini berkembang karena pada zamannya Sriwijaya telah menaklukkan beberapa daerah di Nusantara seperti Pulau Jawa, Papua, dan Timur Tengah. Nah, maka dari itu, dari perekonomian Sriwijaya diakui negara bahwasanya adalah sumber perdagangan terbesar, salah satu sumber perdagangan terbesar. Kenapa? Karena dari beberapa negara itu datang ke Indonesia untuk berdagang, seperti dari Cina, Arab, Malaysia, sampai ke Arab. Dan ini di Indonesia berkembanglah sosial dan ekonominya. Masyarakat itu membuat masyarakat berkesempatan memperoleh pendidikan yang lebih layak, menjalin hubungan luar negeri misalnya. Kerajaan Sriwijaya juga menjalin alur perdagangan dengan India, Burma, Melayu, Kalimantan, Siam, Kamboja, Cina, Filipina, Persia, atau Afrika. Lewat cara itu, kapal-kapal di stop masuk sebelum berlabuh di Bandar Sriwijaya atau dipaksa atau berlabuh di Bandar Sriwijaya dengan penguasaan jalur pelayaran, menjadi satu-satunya kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Banyak kapal-kapal dagang dari berbagai negara yang berlabuh membawa keuntungan tidak sedikit bagi kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya
menguasai sisi Selat Malaka yang merupakan lalu lintas strategi jalur perdagangan masa lalu. Namun, bagaimana awal mula keramaian terbentuk sehingga membuat Sriwijaya berjaya? Nyatanya, perkembangan Sriwijaya awal itu masih dibatasi sumber-sumber yang tak seberapa banyak. Keterbukaan jalur, kalau melihat peta, letak Sriwijaya tepat di Timur Tengah yang jalurnya lewat India. Berdasarkan kronik Tiongkok, hubungannya dengan Sriwijaya baru terjadi pada abad kelima. Harus menunggu berabad-abad sebelum kawasan di Lautan Selatan ini muncul dalam catatan resmi Amerika. Nah, tapi jalur ini sampai sekarang sering digunakan, mau dijalankan oleh negara Cina karena ini sangat berpengaruh pada potensi perekonomian. Mungkin kalian teman-teman bisa melihat beritanya sekarang itu ada namanya proyeknya, tapi saya lupa apa nama proyeknya tuh. Sejarah ini dalam Nusa Jawa II, Jaringan Asia menyebutkan hubungan wilayah laut setelah dengan Tiongkok dengan menjadi jelas sejak abad ketiga sebelum Masehi dengan terbentuknya Kekaisaran Tiongkok dan dikirimkan ekspedisi Kaisar Xin Huangdi ke arah Kanton. Setelah kekaisaran pertama itu muncul, kerajaan-kerajaan di selatan mulai bermunculan pada abad ketiga. Catatan yang pasti mengenai Asia Tenggara pun mulai ditulis dalam teks-teks mereka pada abad ketiga. Terjalinlah hubungan dengan negeri-negeri Indochina, termasuk Hunan, jelas Lombard. Baca juga tentang membantah Sriwijaya fiktif. Sejarawan Inggris Oliver William Walters dalam Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya abad ke-3 sampai ke-7 berpendapat bahwa pembukaan pelabuhan Tiongkok berdampak pada masuknya dan menetapkan pedagang asing di wilayah Asia Tenggara. Ramainya pedagang di pasar laut Asia Tenggara menanggapi faktor-faktor politik ujung barat dan timur dari rute maritim internasional. Menanggapi itu, sejarawan Ball State University yang banyak meneliti sejarah dan budaya Asia Selatan dan Tenggara sebelum abad ke-15 menyebut uraian Walters itu membuat seolah daerah yang berada di antaranya tidak cukup punya banyak aksi atas terjadinya keramaian ekonomi di wilayah mereka sendiri. Banyak sekali perdagangan yang datang dari luar negeri untuk berdagang di Indonesia, karena di Indonesia adalah sumber ujung perdagangan yang luas. Itu kalau tidak salah ada 6 tempat perdagangannya yang terluas di Indonesia, pusat perdagangannya sampai berita itu termasuk sekarang. Yang di antara 6 tuh ada dua. Salah satunya di Selat Malaka, termasuk Indonesia sampai sekarang. Nah, yang kedua ini saya belum ketahui juga. Pokoknya dua ini lokasinya di Indonesia. Tapi jalur ini biasa disebut dengan jalur sutra. Baiklah, saya akan lanjuti materi dari teman saya yaitu Iwan Suseno, yaitu sebaliknya jika pasar di kedua ujungnya ditutup, maka pedagang internasional tidak punya alasan untuk membuat jalur maritim di sana. Artinya, kemunculan pusat perdagangan di Asia Tenggara lebih dikarenakan faktor eksternal. Tinjauan ini gagal untuk
mengenali lokalisasi dalam pengembangan pasar dan peradaban di kawasan yang tidak terletak di ujung rute, tetapi di sepanjang jalur rute dan kapasitas lokal untuk menjadi kreatif, ujar H. Lewat bukti arkeologis diketahui bahwa sejak awal Masehi pun Nusantara sudah terhubung dengan perdagangan global atau internasional. Jejaknya berupa sisa pemukiman yang kompleks dari abad ketiga di atas lahan berawah ditemukan di situs air Sugihan di pantai timur Palembang. Kemungkinan besar penghuninya telah melakukan dengan wilayah luar. Mereka telah berlayar ke Funan. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha di Nusantara. Pada masanya, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Dalam buku Strategi dan Pertahanan Maritim Nusantara tahun 2018 karya Dikri Rizani Nurdiansyah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim dengan aktivitas perdagangannya pada abad ke-7. Pada masanya, para saudagar Cina melakukan transaksi perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Kedatangan pendeta Buddha dari Cina melambungkan ketenaran Kerajaan Sriwijaya sebagai kota dagang terbesar di Nusantara. Letak yang strategis, Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang wilayahnya kekuasaannya hingga ke mancanegara. Kerajaan Sriwijaya terletak di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Selatan. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi Palembang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan letak yang strategis. Ini mendorong para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya juga menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yakni Selat Melaka dan Selat Sunda. Dengan kondisi itu membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Untuk melindungi dan menjaga jalur perdagangan laut, Kerajaan Sriwijaya menyusun kekuatan angkatan laut itu membuat aman oleh para pedagang dan mendorong semakin banyak pedagang singgah ke Sriwijaya. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang kami dapat jelaskan dari hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.